Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkaulah satu-satunya yang kuasa membulak-balik hati kami. Jadikan pertemuan ini penguat iman, pemandu amal soleh. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan sisa umur kami barokah, istiqomah, husnul khotimah, jadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini di masjid sedang banyak tamu. Ini tidak biasa begini, biasanya padat ke depan. Tidak ada yang kosong di depannya, semuanya maju. Termasuk yang ini juga. Adik-adik silakan. Lihat di depannya, kalau ada yang kosong, berarti itu ada hak orang lain yang terhalangi. Terima kasih MTS 1 Pandeglang, MTSN 404 orang. Mana tamu dari Pandeglang? MTS 1, Masya Allah, 410 bis ya, 7 bis, oh berarti dipadatkan. Ini yang kecil-kecil, SDIT Harapan Umat Brebes. Mana Harapan Umat? Alhamdulillah. Kenapa adik-adik kecil-kecil? Karena SD ya. Ini yang kelihatan sudah agak senior. Bapak kelas berapa? Ini masa keemasan angkatan keberapa? 67. Selamat datang santri baru ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang hadir. Bapak Ibu yang baik, adik-adik kita ini, nak boleh ngobrol, boleh, tapi yang ngobrol harus berdiri. Setuju? Setuju tidak? Jadi nanti di sini tidak ada yang ditegur, dihukum, tapi siapapun yang ngobrol harus mempertanggungjawabkan pilihannya, karena milih ngobrol sama dengan milih berdiri. Memang agak susah dalam teori pidato kalau campur begini ya. Ada yang kecil sekali dan ada yang sedang. Dan ada yang senior. Sabar ya sayang ya. Tidak ingin ada yang berdiri. Bagaimana kalau yang sepuh ngobrol? Sama ya. Harus berdiri juga. Setuju? Kalau diam itu pasti ada yang ngobrol. Baik. Sekarang awalnya adalah kita harus tahu yang paling penting yang kita kenal dalam hidup kita ini siapa? Siapa? Allah. Apa resikonya kalau tidak kenal kepada Allah? Hilang arah. Ada lagi? Yang pasti adalah tidak kenal Allah, tidak kenal bahagia. Karena bahagia itu kuncinya ada berapa? 2. 1, iman. 2, amal soleh. Jadi kalau orang tidak kenal Allah, tidak akan kenal tenang. Kenapa? Karena tenang itu pintunya cuma satu. Ala
Bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kalau tidak kenal Allah, tidak akan ingat kepada Allah. Kalau tidak ingat Allah, tidak akan tenang hidupnya. Jadi orang-orang itu menderita, penyebab utamanya adalah tidak kenal kepada Allah. Nih adik-adik, ini kan banyak adik-adik, maaf ya kalau sering disebut. Mungkinkah meja ini jadi dengan sendirinya? Kan? Tidak mungkin. Pernah di sebuah merdekanya anak kecil. Sudah Om? Nah, duduknya yang bagus. Ada sebuah tayangan ibu-ibu, di sini tepung, di sini gula, di sini telur. Tahu saya lagi apa? Dia berkata, saya lagi pengen donat. Lagi nunggu ini bisa jadi donat sendiri? Enggak. Dia nungguin saja, dia lihat tepung, terigu, apakah jadi donat sendiri? Tidak. Lalu dia bertanya, mungkinkah ini jadi donat dengan sendirinya? Donat? Tidak mungkin. Kata dia, donat itu harus ada yang bikin. Kacamata harus ada yang bikin. Mungkinkah komputer ini tiba-tiba jadi dengan sendirinya? Jawab. Mungkinkah masjid ini tiba-tiba ada yang fondasi jadi, tumbuh sendiri, beres dengan sendirinya? Mungkin tidak. Kalau ada yang nyebut ini masjid tiba-tiba jadi dengan sendirinya, orang itu normal atau tidak? Nah, itulah orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak normal. Bagaimana mungkin tubuh ini jadi dengan sendirinya? Bagaimana mungkin pohon-pohon beragam jadi dengan sendirinya? Bagaimana mungkin buah-buahan aneka rasa, aneka bentuk, aneka warna jadi? Bagaimana ada matahari tiba-tiba ada? Bagaimana ada langit? Itu ada yang menciptakan. Makanya orang kalau tidak punya iman, dia tidak merasa ada yang menciptakannya. Semua ini ada penciptanya. Ada yang merancang, ada yang membentuk, ada yang mengatur. Siapa? Allah. Ini penting sekali. Ada seorang guru ateis pas bikin perjanjian, beliau lagi di bawah, jadi nggak dengar perjanjiannya ya, makanya ngobrol. Kita maafkan. Maafkan. Hidup mah nggak usah pakai jengkel Pak. Kalau jengkel nanti tensi kita yang naik, ya kan? Yang menjengkelnya mah hare-hare main. Sampai di mana tadi saya bicara? Nih, minta permen ke saya, kata gurunya tuh. Bu guru minta permen, kasih permen. Ini kata guru ateis. Sekarang minta permen ke Tuhanmu. Ya Tuhan minta permen. Mana? Nggak ada yang ngasih kan? Berarti Tuhan nggak ada. Itu guru bodoh. Emang dia ada dengan sendirinya? Ya gak? Allah itu Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Jadi kalau ada yang nanya, baca saja surat Al-Ikhlas. Allah itu tunggal, bukan perjumlahan, bukan perbagian, bukan satu dalam bahasa Indonesia. Satu itu setengah tambah setengah, satu. 5 dibagi 5, satu. Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga, satu.
Satu di dalam bilangan manusia bisa dari mana saja, tapi Allahu Ahad. Allah lah satu-satunya pencipta langit, bumi. Dialah Allah yang membentuk, yang memiliki segala-gala yang ada, dan dialah Allah yang menguasai semua yang ada. Takluk kepada yang Allah kehendaki. Kun fayakun. Jadi walaupun Allah sendiri yang membuat proses, tapi kalau Allah mau menentukan jadilah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semua yang ada ini bergantung kepada Allah. Coba, kalau kita tidak dikasih makan, berapa hari, mungkin berapa minggu sih orang tidak dikasih makan? Lemas, mengecil, dan mati. Tidak dikasih minum, lebih cepat lagi kita. Karena darah, otak, tubuh ini 70-80% adalah cairan. Kalau Allah tidak ngasih minum, darah mengental, otak akan mengkerut. Mungkin begitulah. Tidak dikasih udara, berapa hari? Berapa jam? Adik bisa dijadikan tes, ada kantong kresek enggak? Ustaz Dery aja lah ya. Bungkus pakai kantong kresek. Berapa menit? Silakan minta apa saja. Tapi dalam tempo 1 menit berubah permintaannya. Dibungkus aja kepalanya. Minta mobil, minta rumah, minta jodoh, minta dibuka begitu ya. Nanti ujungnya cuma 1 permintaan, pengen napas. Jadi manusia ini tidak ada yang gaya. Sehebat-hebat manusia, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, udah nggak usah dikasih napas lah. Ngejongkeng, benar? Kita ini tidak ada apa-apanya manusia ini. Dah selesai. Alexander the Great, waduh namanya, tahu kan? Panglima, kemana dia sekarang? Siapa manusia yang hebat? Tidak ada. Makhluk itu semuanya ciptaan Allah. Tidak bisa tidur nelangsa, tidur terus dikubur, ya kan? Tidak ada makanan selang, maaf ya, tidak bisa BAB, waduh. Tidak ada minum, sengsara. Tidak bisa pipis, tidak ada nafas, nelangsa. Enter wind, tahu enter wind? Apa? Masuk angin. Tidak bisa exit wind. Apa? Kentut. Saudara sudah tahu yang tidak bisa kentut diapain? Gitu. Dioperasi itu. Maaf, ini mungkin teman saya sedang nonton. Beliau tidak bisa buang angin, betul-betul menderita, sampai ibunya berdoa, mungkin kalau diterjemahkan, ya Allah kentutkan, dan ketika bisa buang angin, alhamdulillah, tuh mendengar anaknya kentut itu, ibu tuh luar biasa bahagianya, karena nggak bisa kentut itu menderita, hanya angin saja sudah nelangsa. Wah, kalau gitu kentut adalah nikmat dari Allah. Benar jika pada tempatnya. Saya bagi-bagi nikmat. Silakan kalau ingin dijitak. Jangan ada yang protes kalau ada yang kentut ya. Itu bagi beliau adalah karunia. Memang bagi kita musibah. Lanjut. Jadi Allahus Samad, Allahus Samad. Semua yang ada di alam semesta ini bergantung hanya kepada Allah. Kalau kasih dapat, Allah nggak kasih nggak. Allah hidupkan hidup, Allah matikan mati. Allah angkat turunkan, semua yang ada di bumi ini, di langit, antara bumi dan langit, semuanya terserah Allah. Ini kita dibentuk ini nggak milih wajah.
Semuanya Allah yang menentukan. Lalu kenapa kita diciptakan? Allah menciptakan macam-macam. Ada malaikat, ada jin, ada setan, ada pohon, ada batu, dunia. Pokoknya sesuka Allah saja Allah ciptakan. Semuanya milik Allah, tidak ada yang punya. Lalu Allah menciptakan dua yang khusus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada dua yang spesial tuh. Jin dan manusia. Kenapa spesial? Karena diberikan oleh Allah kemampuan memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi diilhamkan oleh Allah bisa memilih. Mau buruk, mau takwa. Kalau jin tidak bisa milih. Kalau malaikat tidak bisa milih. Bagian nulis, bagian mencatat, bagian apalah yang Allah tentukan, malaikat Jibril, Mikail, semua udah tidak bisa milih. Termasuk binatang yang bagian babi, bagian haram. Babi tidak milih jadi babi. Bebek tidak. Kalau misalkan kita takdirnya bebek, enggak di sini. Kita lagi di sawah nih. Misal yang bagian kambing, domba, nah sebentar lagi kan Idul Kurban, nah itu siap-siap. Dikasih makan banyak, pukulin perutnya, ini udah gede nih, berarti udah deket. Ayam, angin, semua tidak ada yang milih, termasuk dunia benda mati. Nah yang boleh milih itu cuma dua, makanya beda manusia dengan jin itu. Halo? Sebutkan nikmat apa yang pertama Allah berikan kepada kita. Satu. Nah kalau nggak tahu kayak gini nih, bunyi tapi nggak jelas ya. Nikmat yang pertama bagi kita adalah nikmat penciptaan. Kitanya diciptakan, ada. Kalau kita nggak diciptakan, nggak ada nih kita ini. Itu nikmat pertama bagi kita, diciptakan oleh Allah. Kalau kita nggak dibuat, nggak ada nih. Kalau Agim ini nggak diciptakan Allah, tidak ada Abdullah Gimnastiar ini. Nah, yang kedua nikmat apa? Pengurusan, diurus. Kalau diciptakan nggak diurus, siapa yang urus? Kita diurus oleh Allah. Kapan kita diurus oleh Allah? Adik-adik, batuk tidak termasuk ngobrol ya, nggak apa. Nggak apa-apa, itu kan masing-masing, kecuali kalau dua-duanya saling berbatuk-batuk. Nikmat diurus oleh Allah, udah diciptakan diurus. Bagaimana kita bisa ngurus diri kita? Tahu juga tidak yang diurusnya, kan? Kita cuman makan nyam. Dari sini aja masuk ke sini sudah tidak tahu. Harus masuk kemana coba? Dia harus masuk kemana? Kan? Kemana coba? Gak tahu kan? Dah, bagaimana supaya masuk? Dicolok? Enggak, masuk ke sini. Dari sini nggak ngerti kemana dia. Tiba-tiba nanti ngasih tahu, Om, saya mau keluar. Gitu. Coba kalau nggak dikasih tahu mau keluar, kok bau amat sih? Ternyata udah. Coba kalau BAB itu nggak dikasih tahu oleh Allah, kan tidak enak. Presiden, menteri semuanya pakai pampers, ya kan? Ya kan? Ini yang paling menarik ini kan mulut kita nggak pernah tahu mulut ini kenapa digusi keluar gigi, ya kan? Harusnya kebalik, betul tidak? Yang kuat dulu baru yang lembek. Sebab kalau gigi kita selembut gusi nggak lucu. Kebayang tidak? Kalau kita makan pakai gusi yang lembek itu repot. Diatur gigi kita juga, ya.
Kita nggak kayak buaya. Coba taring semua, repot. Atau geram semua, jadi munding. Benar-benar diatur. Ini yang ngatur. Kita harus sadar, ini tuh tubuh ini milik Allah. Allah yang desain, Allah yang ngurus. Pak, sudah berapa lama Bapak di dunia? Ya Bapak 47 tahun. Sudah pernah lihat alis yang asli? Belum, ya kan? Telinga yang asli. 47 tahun bawa telinga, ya, hidung, lubang hidung. Enggak tahu. Bagaimana bisa ngurus, tahu juga tidak. Ini Pak Romi, sudah berapa lama di dunia ini? 56, berapa tahun lagi? Pernah lihat jantungnya tidak? Enggak, empedu. Kata orang ada tuh. Gak tahu, beres ini Pak. Jadi siapa yang mengurus diri kita setiap saat? Mungkinkah Allah tidak tahu keadaan kita? Allah tahu tidak? Lebih tahu dari siapa? Dari siapapun. Bisakah kita lari dari Allah? Bisakah kita bersembunyi dari Allah? Apakah Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan? Apakah Allah tahu pikiran kita? Hati kita? Allah tahu keperluan kita? Allah tahu keinginan kita? Wah, kalau udah bisa kayak gitu udah enak itu. Bisakah kita berbuat maksiat di tempat yang tersembunyi dari Allah? Tidak bisa. Tapi karena kita manusia, boleh milih, maka setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Mau bicara baik, bicara jelek, mau marah-marah, mau menahan marah, mau pelit, mau dermawan, mau jujur, mau tidak jujur, kita boleh itu, tapi ada balasannya. Mungkinkah balasan dari Allah tertukar? Jawab, meleset. Mungkinkah balasan dari Allah ada yang menghalang-halangi? Ada yang mencegah? Mungkinkah Allah lupa ngebalas? Gak bisa, gak ada. Semuanya ada balasannya. Seperti sekarang perang Israel itu ya. Ada yang dizolimi, ada yang zolim. Nanti semuanya meninggal itu. Baik yang menembak, yang ditembak, yang baik, yang jahat, semuanya nanti meninggal. Semuanya dapat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Dunia ini tidak bisa keadilan sepenuhnya ditegakkan. Tapi nanti ultimate justice, akan ada pengadilan. Semuanya Allah sudah lihat. Baik. Jadi kita ini milik kita dalam genggaman. Kalau kita mau doa nih, sebelum menyebut doa kita, Allah sudah tahu belum? Kalau sudah tahu, kenapa kita disuruh doa? Kenapa kita disuruh doa? Doa itu ibadah. Makanya kenapa Allah menciptakan jin dan manusia? Kalau yang lain rumput, pohon, angin, petir, semuanya yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Suara siapa? Ayam. Suara saya. Pinter santri. Tamu semuanya nyebut ayam kan. Itulah sebabnya saya tidak menggonggong. Kalau dulu, anjing, aduh. Senjata makan Tuhan. Jadi ayam berkokok. Ayam pengen tidak jadi ayam? Enggak milih. Enggak milih. Ayam tidak milih jadi ayam. Ini meselingan. Adik-adik
Udah dengar belum cerita ini? Selingan ini, ya Allah ampuni saya mau ngebodor sedikit. Mumpung ingat ayam. Kan anak ayam bertanya kepada emak ayam, "Mak, kenapa saya nggak dikasih nama? Sedangkan itu orang-orang pada dikasih nama." Kata emak ayam begini, "Nak, kita ini beda. Memang kalau manusia pas lahir dikasih nama, kalau bangsa kita enggak. Manusia itu lahir dikasih nama, tapi kalau udah mati, semuanya sama, namanya mayit. Kalau kita beda, waktu lahir nggak dikasih nama, tapi nanti kalau udah mati baru dikasih nama." Tobat manusia, ayam geprek, ayam bakar, aduh, ayam goreng, ini kejam. Tapi gimana nasib ayam? Tapi dari mereka garisnya gitu, kan nggak enak goreng manusia yang manusia geprek. Makanya nyembelih ayam itu harus niatnya benar, pakai menyebut nama Allah. Pisaunya tajam supaya mereka tidak teraniaya. Jangan ayam disembelih di depan ayam lainnya, itu juga termasuk zalim. Sambil makan ayam sambil ingat Allah yang menciptakan ayam ini. Kita doa itu adalah ibadah, karena manusia ini tugasnya cuma satu, apa? Ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu tunduk, patuh, menyerahkan semua hidupnya untuk pencipta Allah. Itu yang bikin bahagia dalam hidup. Kalau hidup kita mengabdi ke Allah, Allah jamin urusan kita. Tenang saja, gak usah takut dunia ini. Katanya makin lama ekonomi makin sulit. Allah pemilik langit dan bumi. Katanya nanti makin lama teknologi makin canggih. Teknologi juga milik Allah. Katanya nanti dengan adanya ChatGPT atau Artificial Intelligence, benar gitu? AI itu nanti guru nggak punya kerjaan, dokter nggak punya kerjaan. Ngabdi saja ke Allah, selalu akan ada jalannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, orang yang bertakwa itu yang menjadikan hidupnya jadi ibadah. Orang bertakwa itu orang yang yakin kepada Allah, patuh dan pasrah, dijamin diberi jalan keluar dalam situasi apapun. Lah, Allah menyuruh kita ngabdi. Kalau kita ngabdi, ya Allah yang ngurus dong. Nggak mungkin Allah nggak ngasih makan. Kalau masih ada ajalnya, pasti dikasih makan. Nanti dijamin, makin takwa, makin lurus kepada Allah, makin mematuhi apa yang Allah suka, menjauhi apa yang Allah tidak suka, makin dibereskan. Kalau hati kita bulat kepada Allah, yakin Allah Tuhan saya, Allah pencipta, pemilik, penguasa segala-galanya, Allah maha baik, Allah tidak pernah zalim, Allah maha pengasih, penyayang, hakul yakin, hidupnya akan dicukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Selama ini aja kita ngaco, diurus oleh Allah, benar? Kalau Allah mau model-model kita yang gak jelas kayak gini, tinggal jelebet, sambar petir, gosong, beres. Sholat kita enggak khusyuk, boro-boro khusyuk, ngerti juga enggak. Amal kita sedikit, sedekah sisa uang, ngomong, zikirnya dikit, mata kotor, pikiran ngeres, hati busuk. Apa perlunya sebetulnya Allah memelihara model kita ini, ya kan? Tinggal dibuat aja, belah dunia tuh, terus pada masuk, gencet, habis. Tapi diurus, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih bahagia, semua kan dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Walakin qalilan, sedikit orang yang bersyukur.
Makanya capek aja. Acungkan tangan yang ngobrol. Setiap orang berpeluang bikin salah. Tapi kalau sudah salah tidak ngaku lebih buruk lagi. Tapi kalau orang bikin salah kemudian ngaku gentleman. Kalau tidak ngaku namanya pengecut. Kalau ngaku terhormat. Acungkan tangan yang barusan ngobrol. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih deh. Senang sekali Ade bisa jadi orang jujur. Terima kasih ya. Semoga jadi orang jujur sepanjang hayat. Dia dimuliakan oleh dunia akhirat. Biasanya ngobrol bagaimana kesepakatannya? Yang ngobrol kesepakatannya bagaimana dek? Jadi gimana nih? Kalau bertanggung jawab lebih hebat lagi, ya kan? Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Hebat kan? Udah ngaku bertanggung jawab. Bagaimana kita maafkan? Silakan duduk deh. Alhamdulillah. Insya Allah seumur hidup akan jadi pelajaran. Izin Ustadz Miftah udah tersambung. Oh iya Pak Miftah punten. Nah, terima kasih. Silakan Pak Miftah. Semoga dimuliakan Allah dunia akhirat. Sehat lahir batin. Istiqomah dalam iman dan amal soleh. Suatu saat husnul khotimah. Jadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuh gitu Pak Guru. Bu Guru kalau ngajar tuh jangan marah-marah sama murid tuh. Kalau muridnya langsung soleh semua mah guru nggak ada kerjaan, ya kan? Ngedidik itu karena dari tidak tahu supaya tahu, dari belum bisa supaya bisa, dari belum paham jadi paham. Tidak harus dimarah-marah, benar? Halo? Murid itu amanah bagi gurunya. Guru harus ngasih contoh. Kalau guru marah-marah terus, nanti pelajarannya pelajaran marah-marah. Tidak masuk dalam kurikulum. Dek, sakit hati enggak barusan ditegur begitu, Dek? Kan? Dendam enggak ke A? Mau ngebales enggak? Yakin itu, memori itu akan tersimpan. Oh, kalau saya ngaku, ternyata jadi mantap. Oh, kalau saya bertanggung jawab, ternyata urusan jadi beres. Kalau tadi tidak ngaku dikejar oleh adik, saya akan ngejar. Alhamdulillah. Begitu, baik. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak nggak usah dipaksakan ya, jangan mempersulit orang lain. Dah, kalau nggak ada, udahan nih mau pulang saya. Pak Guru, Dek. Ini dari mana Bapak? Dari Sutra, Pak. Dari tadi? Ya, alhamdulillah. Dari mana Mas? Dari Sutra, Pak. Sultra, Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Kenapa Bapak bisa ke sini? Coba berikan mikrofonnya. Ya alhamdulillah, saya datang kemari tak lain hanya untuk dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, Pak. Tahu dari mana? Tepatnya di Bau-Bau. Bau? Asal aspal. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa syariatnya Bapak bisa ke sini? Ya di sini kebetulan juga kemarin saya tinggal di tengah kota sana, saya dengar kabar Pak Ustaz di sini. Jadi ke sini. Ya, kebetulan juga Pak Ustaz saya sering jual dia di layar televisi. Saya bilang alhamdulillah saya mau sana dulu. Kebetulan juga saya di Bandung ini baru pijakan kaki. Jadi saya bersyukur sekali Pak. Kebetulan juga Bapak padahal di sini tempatnya kelahiran, saya tanya-tanya, wah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Namanya siapa? Pak Baudin. Baudin.
Memang di sana secepat ini ya bicaranya Pak? Atau telinga saya yang lambat kan? Ya kebetulan sekali Pak ya. Aslinya begini Pak, tidak ada yang kebetulan. Aslinya tidak kebetulan. Aslinya sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Alhamdulillah. Bapak akan ke sini pada hari ini jam sekian, Allah yang mengatur semua. Tidak ada kejadian yang lepas dari kekuasaan Allah. Tanpa izin Allah tidak terjadi. Tapi ada izin Allah, ada ridho Allah. Izin Allah itu adalah apapun yang terjadi izin, tapi belum tentu diridhoi. Coba, korupsi izin Allah tidak? Pertemuan ini izin Allah tidak? Tidak. Bebas, ada yang nyebuti dan yang terserah. Nggak boleh emosi ya. Izin Allah atau tidak? Izin Allah. Gimana pencurian, izin Allah atau tidak? Izin Allah, tapi Allah tidak ridho. Banyak yang mau maling tidak berhasil. Kenapa? Tidak diizinkan. Koruptor izin Allah, tapi Allah tidak ridho. Apa cirinya? Karena dia tidak sesuai dengan perintah Allah. Ridho Allah itu adanya pada niat dan perbuatan yang disukai Allah. Di sana ridho Allah. Nah, jadi Bapak kesini, insya Allah dapat pahala. Amin, amin, amin. Dapat ampunan. Ini walaupun kita tidak lihat, ini ada malaikat di sekitar sini yang terus memohonkan ampunan. Bisa diampuni nih, walaupun tidak sengaja datang. Bisa diampuni karena Allah tidak akan mengecewakan orang yang datang ke majelis ilmu. Ada juga malaikat rahmat. Di sini bisa tenang sekarang. Bapak tenang tidak di sini, Pak? Tenang sekali, Pak. Tenang sekali, Pak. Kenapa Bapak tenang? Karena Bapak tenang. Ya, maksudnya diturunkan ketenangan. Ya, malaikat rahmat ada di sini. Apakah jin ada di sini? Ada, coba ya. Nggak tahu kalau jin ya, tapi kalau dia jin Islam akan ada. Biasanya ada di daerah pojok itu mungkin ya. Walaupun kita tidak bisa lihat, kita harus percaya ada makhluk namanya jin. Ya, kalau jin Islam ya dia sholat juga seperti kita, baca Quran, zikir, ngaji, sedekah, sama kitabnya juga kan. Apakah kita perlu lihat jin? Tidak perlu ya. Saya tidak minat sama sekali. Udah yang ini aja udah banyak yang dilihat. Nggak jauh beda. Saya tidak tahu ya. Terima kasih Pak. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Kalau enggak nggak usah dipaksakan Pak ya. Ya, ini ada sedikit saya bincang dengan Pak Ustaz. Kebetulan saya sekarang ini mungkin kehabisan bekal saya. Jadi kalau bisa diizinkan untuk sementara ini saya bersama dulu Pak Ustaz. Kemarin saya bercerita dengan Pak security di bawah. Wah, saya bilang gimana saya ini butuh bekal saya kehabisan. Apa bisa saya ketemu dengan Pak Ustaz? Kemarin Pak Satpam katanya ya bisa sekali mungkin. Nanti ya, saya bilang ya kalau bisa, misalnya nanti saya ketemu langsung dengan Pak Ustaz ke lokasi baru katanya, ada lokasi baru di sana ya kan Pak Ustaz, di Eko 2 katanya ada kerja sedikit di sana. Saya bilang ya kalau bisa saya untuk sementara ini saya kerja di sana dulu kalau Pak Ustaz izinkan. Oh iya, itu aja Pak, terus harus dibahas dulu karena di sana ada yang ngelolanya. Ya, begini. Tapi di sana biasa ngobrolnya kayak gini, Pak ya. Di mana? Ya kebetulan sekali, Pak. Saya juga di Sulawesi Tenggara. Ya ngobrolnya seperti ini. Ya begini, Pak. Jadi, tapi mereka mengerti. Ya nggak tahu lah. Kami berat sekali, Pak. Harus fokus betul, Pak. Ya, ya alhamdulillah. Jadi dari tadi Bapak ngobrol apa aja? Nah,
Baik, nanti sesudah ini mungkin bisa didiskusikan ya. Baik, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Terima kasih. Mau menanya, tolong berikan mikrofonnya. Itu kok ada yang ngadepnya ke sana gitu? Oh, SD ya? Oh iya, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Lanjut. Ya, mohon maaf ya. Kepada warga Bandung dan sekitarnya, hari ini jam 9 kumpul di Masjid TSM Trans Studio Mall. Insya Allah kajian tauhid di sana tentang tawakal. Bagi yang mau menyimak lewat medsos atau datang hari ini asar dan bada isya di pesantren ini. Dan hari Ahad besok di Masjid Istiqlal, itu jadwalnya. Insya Allah kalau masih hidup. Amalan apa kira-kira yang paling disukai Allah? Cung, siapa yang tahu? Ya dek. Hah? Membuat orang bahagia. Betul. Wah, betul. Nggak usah tepuk tangan ya. Mengerti. Dengar sayang. Udah anak kecil mah dikasih kesempatan deh. Gini nak, di masjid itu bukan tempatnya bertepuk tangan. Kalau mau tepuk tangan di lapangan atau di tengah sawah ya. Di sini alhamdulillah ya. Itu duduk yang paling baik bukan? Duduk yang terbaik nak. Nasibnya nanti akan ditentukan oleh duduk ya. Bagus. Ya sabar, anak kecil punya dunia sendiri ya. Apalagi amalan yang paling dicintai Allah? Cung, ya nak. Membuat orang tua bahagia. Membahagiakan orang tua ya. Karena membuat orang tua itu agak susah ya. Membahagiakan orang tua. Memang amalan yang paling dicintai Allah itu banyak. Di antaranya membahagiakan. Nah, memuliakan orang tua itu derajat yang tinggi sekali. Ada lagi? Ya. Amalan yang sedikit ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang dicintai Allah amalan yang sedikit yang kontinu istiqomah walaupun sedikit. Di antara semua amalan yang diperintahkan, sholat dan sebagainya banyak, baca Quran juga dicintai Allah. Apa puncaknya yang paling dicintai Allah? Ya dek, amalan yang ikhlas. Benar. Puncaknya apa? Apa? Zikrullah ta'ala, benar. Ikhlas itu bagian dari zikrullah. Jadi puncaknya ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau kuberitahu amal yang paling baik, yang paling suci, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik di dalam pertempuran bertemu musuh, membunuh, terbunuh di jalan Allah, yang top sekali adalah zikrullah ta'ala. Jadi siapa di sini orang yang terbaik? Orang terbaik adalah orang yang paling banyak zikrullah, paling banyak ingat Allah. Yang menuntut ilmu yang paling baik supaya dia tahu dengan Tuhannya. Menuntut ilmu itu penting sekali. Apanya itu yang paling baik? Yang paling baik zikrullah. Kalau tidak ada ilmunya mana tahu zikrullah? Kalau tidak ada ilmunya mana tahu zikrullah? Maka diperintahkanlah oleh Allah menuntut ilmu. Enggak Pak. Menurut Allah yang paling baik itu adalah, kalau saya nggak berani ngarang, perintah Allah memang ikro, bacalah ya. Tapi menuntut ilmu juga banyak. Tapi belum tentu ingat ke Allah. Gitu. Jadi ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Menuntut ilmu
karena Allah, di jalan Allah, baru jadi baik. Saya enggak berani ngarang. Kalau menurut Rasulullah begitu ya begitu. Ya, ayat pertama apa yang Bapak katakan tidak salah ya. Tapi amalan yang paling utama adalah zikrullah. Yang menuntut ilmu banyak, tapi belum tentu jadi ingat ke Allah. Nah, jadi menuntut ilmunya dalam keadaan zikrullah, niat nyari ilmunya karena Allah, yang dicarinya juga ilmu yang diridhoi Allah, kemudian diamalkan. Jadi nuntut ilmunya dalam keadaan zikrullah. Jadi draw. Ini berarti kita friend ya. Karena yang nuntut ilmu juga banyak, termasuk nuntut ilmu agama, Pak. Tapi Allah tahu niatnya. Apakah untuk gelar, apakah untuk populer, apakah untuk disebut jadi ustad, SAG, MAG, LC. Allah tahu niat nyari ilmu. Kalau niat nyari ilmunya hanya duniawi, bukan untuk Allah, maka itu nggak jadi zikrullah juga. Walaupun yang dipelajarinya ilmu agama, walaupun jihad fisabilillah, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, itu juga nggak masuk. Termasuk hafal Quran. Walaupun Qurannya hafal, suaranya indah, tahsinnya sempurna, tapi kalau bukan untuk Allah, tidak termasuk zikrullah. Terima kasih atas pertanyaannya, jadi lebih lengkap jawabannya. Ada yang nanya ngacungnya dari tadi. Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya dari SDIT Harapan Umat Brebes. Alhamdulillah Allah mudahkan, lancarkan dari Brebes sampai ke Bandung. Mudahkan, terus apa lagi barusan? Lancarkan, dan ada satu lagi, selamatkan. Selamatkan. Iya, lancar tapi nggak selamat juga agak berat ya. Ini Ustadz, jadi saya salah satu pendidik di SDIT Harapan Umat. Ada salah satu hal ya, artinya salah satu murid kami yang memang perlu bimbingan, terutama terkait dengan akhlak. Kami memang mengingatkan dan hal-hal yang lainnya sudah ikhtiar terkait dengan akhlak Ananda. Kemudian mungkin belum Allah bukakan terkait dengan hati Ananda. Kami juga komunikasikan ke orang tua, tapi mungkin yang bikin kami sedih, jawaban orang tua, monggo Bu, mau diapakan saja, terserah, wong sama saya sudah tidak bisa. Itu mungkin mohon. Sudah diapain aja oleh ibu? Sudah yuk dikasarin, yuk dibilangin ya nggih. Tapi memang mungkin treatmentnya saya kurang paham orang tuanya, karena memang secara komunikasi ngapunten agak keras gitu nggih. Jadi mohon arahannya, kami sebagai pendidik apalagi sih yang harus kami lakukan? Baik. Atau udah kita doakan saja, ikhtiar semampunya. Satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu harus lakukan adalah tobat. Kok tobat? Ya nggak apa-apa disuruh tobat, kok nggak boleh ya kan? Tobat. Jangan-jangan selama ngedidik anak kita lupa ini anak ciptaan Allah. Ini anak milik Allah. Yang bisa ngebulak-balik hati anak adalah Allah. Selama ini kita mikir saya yang bisa berbuat, saya yang bisa merubah, saya yang ini akibat orang tuanya, ini akibat misal. Jadi kotor hati kita, benar? Makanya tobat. Jangan-jangan saya salah ngasih contoh. Yang kedua adalah usahakan tetap dengan lemah lembut. Karena yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Saya pernah melihat Bu, singa di kebun binatang, diketuk-ketuk teralisnya oleh seorang ibu-ibu, lalu singa ini menoleh dan langsung menerkam. Ternyata bukan menerkam, memeluk.
Ini singa besar, ibu ini dipeluk. Kenapa? Apa karena kecantikannya kemudian dipeluk singa? Silakan. Sekarang cari yang paling cantik, dekatkan dengan singa. Bisa hilang tuh kecantikan. Ternyata ibu ini 6 tahun yang lalu ketika singanya kecil, ibu ini pernah merawat singa ini. Dikasih susu, dibalai, dimandikan, dipeluk, dan singa tidak lupa walau sudah 6 tahun. Itu binatang buas. Kasih sayang. Syariatnya irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tetap pakai kasih sayang karena anak itu belum balik, haus kasih sayang. Mungkin tidak mendapatkan di tempat lain. Tumpahkan kasih sayang dengan ikhlas. Kalau binatang buas saja bisa luluh dengan kasih sayang, masa anak manusia syariatnya tidak? Ya. Saat yang sama saya pernah melihat juga tayangan ada gajah yang menginjak-injak pelatihnya sampai meninggal, dan gajah juga akhirnya ditangkap, dibunuh, disetrum ya sampai mati gajahnya. Kenapa? Karena selama mendidik gajah supaya berdiri di tempat sirkus, itu pelatih itu selalu bawa tongkat yang ada begini, satu tajam, satu lagi ada pengaitnya. Dan inilah yang digunakan untuk melatih gajah supaya bisa berdiri, supaya bisa nurut tombak tajam dan pengaitnya. Nah, suatu saat tombaknya ini jatuh. Gajah melihat tombaknya jatuh dan diserang, dibanting, diinjak. Kekasaran itu tidak mungkin Allah takdirkan ada video ini, ya, kecuali memperlihatkan. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling lembut hatinya, paling kasih sayang, dan asli kasih sayang, keikhlasan bersatu di hatinya, dan itulah yang menembus hati para sahabat, tembus ribuan kilometer ke Bandung, ke Brebes, tembus ke miliaran hati, walaupun sudah 1400 tahun lebih. Kekuatan kasih sayang dan keikhlasan. Begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Kenapa semua mikir? Jangan-jangan anak-anak kita kulang katih tayang. Mengerti? Kulang katih tayang. Jangan-jangan suamimu kulang katih tayang, dimalain melulu. Tapi percayalah hadirin, serigala, buaya, beruang, luluh tuh. Makanya kalau lihat video di medsos, lihatlah dunia binatang, banyak pelajaran di sana. Terima kasih. Ada penelpon terakhir, Mim. Cek. Bismillah A. Dari YouTube izin bertanya, bagaimana cara menghadapi orang tua yang sulit akur dan sering saling bersitegang dalam setiap hal? Rasanya kerukunan dalam rumah tangga sudah mulai hilang. Hatur nuhun. Baca Quran yang banyak di rumah, minimal surat Al-Baqarah, durasinya 3 hari. Baca surat Al-Baqarah tamat 2 juz 4 lembar 286 ayat. Kenapa? Karena rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, sihir nggak bisa masuk, jin, setan juga akan tereliminir. Baca saja terus. Insya Allah kalau di rumah itu lebih banyak malaikatnya, lebih tenang. Kalau nasihatin juga susah, baca surat Al-Baqarah, tamatkan, ya. Kalau bisa tiap hari, baca lagi tiap hari itu Al-Baqarah. Masya Allah, coba saja itu deh. Ada juga harus berada di tengah, jangan keberpihakannya membuat nambah masalah.
berpihaklah kepada kedamaian. Insyaallah. Ujian tiap keluarga ada aja. Oh iya, ini pernah juga ada cerita, bapaknya suka judi, judinya di rumah. Tentu saja judi itu plus bir ya, kalau sudah haram nanti akan ada haram lainnya. Ngumpul, anaknya pulang pesantren gak bisa bicara apa-apa. Tapi anaknya di kamarnya ngaji saja terus. Berhenti tuh bapaknya berjudi. Dengan izin Allah. Hadiah bagi anaknya yang istiqomah. Ingin keselamatan bagi orang tuanya. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Terakhir Mim. Assalamualaikum A, izin bertanya, amalan apa yang bisa mempercepat terkabulnya doa? Ya dicepetin aja. Doa mah gak usah ngotot ke Allah. Yang penting doanya makin benar. Doa yang paling bagus itu doa yang membuat kita semakin merasa sebagai hamba, meminta kepada Allah yang maha kuasa, maha tahu segala-galanya, maha menepati janji. Jadi kita jangan ngotot harus ini itu dunia seperti yang kita inginkan. Tapi kita ngotot supaya kita jadi orang yang disukai Allah. Jadi orang yang benar-benar menghamba kepada Allah. Nih doanya kalau ingin benar-benar bagus, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau mau minta ngotot tuh yang ini, minta supaya ingat terus kepada Allah, minta supaya bersyukur terus kepada Allah, dan bisa memperbagus ibadah kita kepada Allah. Kalau minta dunia mah terserah Allah lah ya, kita minta, tapi kan yang kita minta belum tentu terbaik ya kan. Berapa banyak yang minta jabatan 2 bulan kemudian dikasih gelang kesayangan yang bersambung. Tahu apa gelang apa? Borgol. Nah gitu ya Bu ya. Pak siapa? Terima kasih. Telat. Udah mau udahan. Nanti aja lah. Ini aja tanya ke sebelahnya. Nanti ada. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Sampai jumpa jam 9 di TSM, Asar di Darut Tauhid, Isya di Darut Tauhid, dan insya Allah hari Ahad di Istiqlal. Kalau mau direncanakan, Ahad pertama di Eko Pesantren, Ahad kedua di Istiqlal. Ahad ketiga keempat di mana? Di Mekah. Amin. Dan Madinah ya insyaallah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah berkahi pertemuan ini. Siapapun yang menyimak di penjuru bumi manapun Engkau menyaksikannya. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat iman kami semakin kuat. Ilmu yang dapat menjadi jalan kami bisa beramal soleh. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini benar-benar seluruhnya hanya untuk-Mu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah agar hati ini selalu ingat padamu, tidak pernah berpaling darimu, sehingga ikhlas apapun yang kami lakukan hanya karena Engkau. Allahumma inna lidzikrika wa syukrika. Jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur ya Allah atas sehalus apapun nikmat yang Engkau beri, dan golongkan umur yang tersisa ini seluruhnya jadi ibadah terbaik kami untuk-Mu. Ya Allah, jangan buat hati kami ragu terhadap janji jaminan-Mu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus, wa qalban khashian, hati yang selalu khusyuk, wa lisanan dzakiran, lisan yang selalu basah menyebut nama-Mu ya Allah, wa amalan mutaqabbalan. Kami mohon kepadamu ya Allah agar semua amal-amal kami Engkau terima. Ya Allah,
Engkaulah yang maha tahu kapan ajal menjemput. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi kulli makan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.